Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Kania Yanuarti. Saya adalah mahasiswi Universitas Insan Cipta Indonesia jurusan Psikologi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sentuhan tanda cinta untuk masa depan sekecil. Bagaimana pentingnya stimulasi sensorik motorik pada anak usia 0 sampai 3 tahun. 3 tahun pertama kehidupan seorang anak merupakan fase yang sangat menentukan bagi masa depannya. Di periode inilah tubuh dan otak mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan intensif. Pertumbuhan fisik, termasuk otot dan organ tubuh lainnya berlangsung pesat, sebagai landasan untuk perkembangan berbagai kemampuan dasar, khususnya dalam hal motorik. Lonjakan perkembangan otak ini disebut brain growth spark, yang dimana seiring dengan tumbuhnya berbagai kemampuan kognitif dan emosional. Otak yang masih sangat plastis, mudah dibentuk, sangat dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi, serta lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, stimulasi yang tepat dibutuhkan untuk mengoptimalkan perkembangan ini. Pertumbuhan dan perkembangan motorik berlangsung mengikuti dua prinsip. Yang pertama itu prinsip cephalocaudal, yaitu terjadi dari atas ke bawah, di mana kepala embrio, otak dan mata terbentuk paling awal dan berukuran besar serta tidak proporsional sampai bagian-bagian tubuh lainnya terbentuk. Prinsip yang kedua yaitu proximodistal, yaitu dari tengah menuju ke bawah, di mana kepala dan dada embrio terbentuk sebelum tungkai dan lengan, serta kaki terbentuk sebelum jari tangan dan jari kaki. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan motorik, yaitu anak belajar secara bertahap. Anak mulai belajar bertahap dari mulai mengangkat kepala, miring ke kanan, miring ke kiri, tengkurap, sampai akhirnya berjalan. Adapun faktor pendukung bagi bayi supaya nanti perkembangan sensorik dan motorik berkembang secara optimal, sehingga menjadikan anak yang pintar, cerdas, serta sehat fisik maupun mental. Yang pertama yaitu nutrisi optimal. Seorang ibu memberikan ASI dengan optimal pada 6 bulan pertama tanpa memberikan makanan apapun. Yang kedua itu lingkungan aman dan menstimulasi, yaitu bayi merasa aman dan nyaman di sekitar lingkungan dan tidak merasa cemas atas apapun. Kemudian orang tua rajin menstimulasi perkembangan motorik ke bayi seperti sentuhan, tanda kasih sayang. Yang ketiga yaitu faktor pendukungnya interaksi hangat dengan pengasuh, di mana orang tua memberikan interaksi kepada bayi, misalnya mengajak berbicara, mengajak tersenyum, dan lainnya. Kemudian keempat faktor pendukungnya yaitu mainan dan ruang gerak yang cukup. Di sini orang tua memberikan mainan, edukasi untuk perkembangan motoriknya, dan ruang gerak yang leluasa tanpa batasan dan bahaya pada saat misalnya bayi mulai merangkak, mulai berdiri, atau mulai berjalan. Selanjutnya yaitu kemampuan sensori dini. Sentuhan merupakan indera pertama yang matang pada bayi baru lahir, di mana bayi cepat merespons saat diberi sentuhan. Maka dari itu lebih sering menyentuh bayi akan memberikan dampak kemampuan sensori yang besar. Bayi yang baru lahir juga sensitif terhadap rasa sakit, di mana bayi sering menangis apabila dia merasakan tidak nyaman dalam tubuhnya, seperti misalnya kembung. Kemudian yaitu kemampuan sensori dini, bayi bisa membedakan bau dan rasa, merespons suara dan sentuhan, melihat. Di sini melihat merupakan indera yang paling sedikit berkembang pada saat bayi baru lahir. Selanjutnya itu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini ada dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu bayi berguling, duduk, berdiri, berjalan. Motorik halus yaitu mengambil mainan, menyusun balok, menyalin gambar. Motorik ini tidak perlu diajarkan secara eksplisit, hanya perlu kita cukup menstimulasi, anak dengan sendirinya akan bisa melakukannya dengan baik. Di sini peran orang tua hanya memberikan stimulasi anak saat misalnya berdiri, memberikan contoh kepada anak
yang sedang bermain bola di lantai, bolanya kita ambil, kemudian berdiri dan berjalan pelan sehingga anak itu bisa mengikuti kita. Contohnya menstimulasi naik turun tangga dengan menaruh mainan di atasnya agar mengambilnya naik ke atas tangga. Kemudian bagaimana cara memasukkan bola ke dalam keranjang dan lainnya. Selanjutnya itu hubungan kognitif dengan bahasa. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Menurut Piaget, tahap sensori yaitu umur 0 sampai 2 tahun, di mana bayi belajar tentang dirinya dan dunia sekitar dengan mengembang aktivitas sensori dan motorik, yaitu anak belajar melalui indera dan gerak. Kemudian yang kedua adalah stimulasi motor yang memicu, misalnya awal mulai bicara. Awal mulai berbicara yaitu yang pertama, tahap pertama pralinguistik. Pralinguistik yaitu ucapan dari suara yang bukan suara seperti menangis, bergumam, berceloteh. Kemudian linguistik yaitu ekspresi verbal atau bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna, biasanya contohnya yaitu seperti mama, dada, ini muncul di usia 10 sampai 14 bulan. Kemudian itu peningkatan memori dan atensi. Peningkatan memori dan atensi terjadi ketika sudah ada pengalaman yang telah dilakukan sehingga anak mulai bisa melakukannya dengan baik. Kemudian bagaimana sih cara menstimulasi anak? Yang pertama, ajak bicara dan bernyanyi sejak dini. Misalnya ketika bayi baru mau mandi atau baru bangun, kita menyanyikan lagu bangun tidurku terus mandi. Kemudian untuk anak-anak agar dia semangat mau mandi, kita sambil bernyanyi. Kemudian biarkan anak eksplorasi dengan aman, sediakan mainan, tekstur dan warna bervariasi sehingga anak akan terpacu untuk bermain apabila warnanya bermacam-macam. Kemudian lakukan permainan gerak, misalnya ciluk, atau merangkak mengejar bola. Ini adalah anak yang distimulasi dengan bermain. Simulasi kecil hari ini dampaknya besar untuk masa depan anak. Tumbuh anak dengan cinta, ruang gerak, dan sentuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat.